Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam kaitan ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum yang kami hormati, rekan-rekan saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes, dan yang kami hormati rekan-rekan sejawat guru SMP Negeri 1 Larangan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri bersamai kita dalam rangka diseminasi budaya positif CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Larangan Kabupaten Brebes. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan untuk kita yang insya Allah nanti pada di akhir zaman akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat presentasi, dan yang kelima dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang kami hormati, menginjak atau memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Monggo Bu Lili untuk menjadi dirijinya. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Lili. Bapak Ibu, silakan dulu kembali.
hormati, memasuki rangkaian acara berikutnya atau acara yang ketiga adalah sambutan yang pada kesempatan kali ini sambutan akan diberikan oleh Wakil Kurikulum atau Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Larangan, yaitu Bapak Haji Mutaryono. Waktu dan tempat kami persilakan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati calon guru penggerak ada 4 ini yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang pada pagi hari ini akan menerima penularan partisipasi dari calon guru penggerak. Yang pertama kali maka kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah SWT sehingga kita masih sehat, masih sempat untuk menikmati dunia kita, melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Yang keduanya, selamat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah kita Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang luar biasa kepada kita sebagai manusia, sehingga insya Allah kita nanti dapat meniru apa yang diajarkan, yang disalahkan oleh Allah kepada manusia. Hadirin yang hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan tugas daripada guru CBT, guru calon guru penggerak di SMP 1 Larangan, untuk melakukan penularan. Jadi selama ini CBT telah banyak belajar. Mungkin yang kita belum menjadi guru penggerak, mungkin ilmunya kurang sehingga perlu didesimasi, perlu diberi penularan, ya, penularan yang baik. Guru penggerak SMP 1 Larangan ada dua, kemudian yang sudah menjadi guru penggerak ada 2, kemudian yang jadi calon guru penggerak yang selama ini berjalan, yang saat ini melakukan penularan ada 4. Kemudian yang kemarin sudah tes dan sudah diterima, namun tarafnya baru diterima hanya ada 1 mantan ini. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak di SMP kita nanti insya Allah apapun yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 1 Larangan ini akan menjadi lebih baik. Karena saya yakin namanya guru penggerak, diharapkan nanti guru penggerak menjadi motor penggerak bagi semua kegiatan di SMP 1 Larangan. Guru penggerak harus menjadi suri tauladan dalam segala hal, terutama dalam dunia pendidikan kita, terutama di SMP 1 Larangan. Menjadi motor penggerak, menjadi suri tauladannya. Jadi jangan dibalik. Jadi guru penggerak memang digerakkan, guru penggerak maksudnya menggerakkan. Ya. Jadi dengan banyaknya guru penggerak, insya Allah SMP kita akan menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Ya. Dan nanti insya Allah paling nanti saya berharap nanti akhirnya semua kita ini kan jadi guru penggerak sama dengan dulu ya. Kalau dulu yang namanya kurikulum 13 itu masing-masing orang itu ditata di workshop di sana untuk menjadi apa? Untuk supaya paham kurikulum 13. Nanti untuk memahamkan kurikulum kita semuanya nanti akhirnya jadi guru penggerak semuanya. Nanti yang belum nanti saya yakin nanti daftar untuk kantor dan nanti akan menjadi guru penggerak kecuali saya. Saya kan jadi guru penggerak Raisa. Jadi kita dulu daftar saja karena usianya sudah harus
usia hampir 60, daftar saja mulai sama. Itu yang kita harapkan ya. Jadi selamat pada Ibu Bapak Susono, Bu Eli, Bu Lili, Bu Juni, Bu Tri. Selamat, mudah-mudahan destinasi yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, utamanya untuk mengajar, untuk beraktivitas di SMP Satu Larang ini. Bapak sekalian, untuk itu mengingat waktu, marilah pertemuan ataupun kegiatan destinasi guru penggerak. Destinasi guru penggerak kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Inspektur selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Larangan. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak atau memasuki acara berikutnya, yaitu presentasi. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan atau akan memperhatikan, mendengarkan presentasi dari 4 orang ya. Jadi nanti Bapak Ibu, pertama nanti presentasi akan dimulai dari Ibu Yuni, kemudian saya, kemudian Ibu Yuni, dan yang terakhir Ibu Saya akan membahas mengenai teori motivasi, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Tapi sebelum itu, saya akan ice breaking dulu sebentar. Ice breaking yang sangat sederhana. Katanya kalau anak TK ini sangat mudah, karena anak TK belum bisa baca. Jadi cuma lihat warnanya aja. Tapi kalau untuk kita mungkin butuh ya sedikit berpikir atau sedikit konsentrasi. Ya. Kata kuncinya adalah nanti Bapak Ibu melihat instruksi. Ya. Jadi nanti instruksinya itu yang hitam, ya itu ya yang situ. Misalnya yang pertama nanti sebutkan kata di bawah ini dengan benar. Nah, kata apa? Nah, nanti berikutnya nanti apa misalnya sebutkan warnanya. Yaitu biar diperbesar dulu gambarnya. Boleh saya minta tolong satu orang barangkali yang mewakili biar pegang biar hanya terdengar menjawab pertanyaan itu. Pak Marjuki. Iya, Pak Marjuki ya, Pak Marjuki ya. Pak Marjuki mewakili teman-temannya. Nanti semuanya Bapak Ibu menjawab, tapi Pak Marjuki mewakili ya. Ini ice breaking melatih konsentrasi. Ya, cek 1, 2, 3 di sini. Ya itu nanti ada 2 perintahnya, ada yang sebutkan kata, ada yang sebutkan warna. Iya, makanya biar apalagi yang pakai kacamata ya Bapak Ibu, biar konsentrasi. Nih. Sudah siap Pak Sis? Siap. Ya, oke, monggo Pak Juki. Yang pertama. Kuning. Salah ya? Lanjut. Ya semuanya jawab, gak apa-apa Bapak Ibu. Iya, semuanya jawab. Semuanya jawab, maksudnya yang lainnya. Ulangi. Ya. Saya yang ngasih mic. Ya. Ya. Siap, konsentrasi. Kacamata di bawah. Sebutkan kata di bawah ini dengan benar. Merah. Ya. Tadi mana? Ya, lanjut. Hijau. Ya, yang betul hijau. Kurang gede orang katon jadi. Ini dugure orang katon. Ya emang sengaja itu memang. Ya, memang biar konsentrasi. Lanjut masuk. Udah ini ya tadi ya. Coklat. Salah. Tadi kan warna
Abu-abu, iya betul. Sudah ya Pak, makasih. Ya hutan, selesai. Ya terima kasih banyak. Terima kasih buat Pak Juki yang sudah membantu teman-teman. Itu ya sengaja di bagian atasnya emang kecil ya karena memang biar konsentrasi. Kemudian itu iya tulisan dan warnanya dibuat warna yang berbeda. Makanya katanya kalau buat anak TK yang menyebutkan warna gampang, maksudnya warna merah karena mereka belum bisa baca. Kalau kita harus ini belakang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang ya kita akan mulai. Untuk saya menyampaikan ya tugas kami para CGP angkatan 10 diseminasi budaya positif. Nah karena tadi yang bagian pertama mengenai disiplin positif sudah disampaikan oleh Bapak Susono, sekarang saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Ya, monggo Pak Sus, slide-nya dilanjut. Ya, ini sebelumnya ada pertanyaan tematik ya untuk Bapak Ibu, boleh nanti dijawab. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju? Ada yang mewakili barangkali? Sahabat Jaza, setuju? Oh, ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Ya, ini baru pertanyaan mati dulu, monggo dijawab dulu. Nanti makanya akan kita bahas untuk berganti. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kalau ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi kalau yang pertama tadi hukuman, kalau yang kedua itu hukumannya tapi kita berikan hal yang positif. Kayak kita misalnya nyuruh anak membaca, ya, membersihkan halaman sekolah, atau kalau Bu Ica biasanya suruh anak mengaji gitu ya Bu Ica ya. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan ya, nah itu Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju. Oh Pak Amin setuju. Bu Ica tidak setuju, ya tidak setuju. Ya, oke. Ya, berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oh, setuju lagi Pak Amin. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sedikit banyak tadi sudah disinggung oleh Bapak Suswono dan oleh Bu Yuni bahwa ya kalimat ya, jadi sudah disinggung bahwa hukuman itu adalah sepertinya adalah hal yang negatif ya. Jadi sekarang kita akan membahasnya itu seperti apakah ya cara kita untuk mendisiplinkan anak ya. Lanjut Pak Sus. Oke. Ya. Nah, ini kita akan melanjutkan untuk tadi membahas bahwa disiplin itu tadi juga sudah ya sekilas, saya hanya akan membahas kembali. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi itu bisa muncul dari dalam, dari luar, motivasi eksternal, dan juga dari dalam atau motivasi internal. Motivasi internal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya yang sering anak-anak kita lakukan atau mungkin juga kita sendiri kadang melakukan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan
Jadi biasanya kita melakukan sesuatu itu motivasinya adalah karena kalau kita tidak melakukan maka saya akan mendapatkan hukuman, ataupun kalau guru mungkin mendapatkan teguran. Kemudian motivasi internal eksternal yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Ya, ini berarti kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kita khawatir kalau tidak melakukan mendapatkan hukuman, sedangkan yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu itu nanti kita akan mendapatkan imbalan, ya, penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, nah ini yang positif adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah ini pertanyaannya biasanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, itu motivasi yang muncul dari diri kita sendiri atau dari internal. Oke, lanjut Pak. Tujuan dari disiplin positif, ya tadi juga sudah disampaikan, adalah kita masuk motivasi yang ketiga, menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi disiplin positif ini tujuannya supaya murid-murid kita itu memiliki motivasi internal. Ya. Mereka punya pertanyaannya itu, saya akan menjadi siswa atau menjadi manusia yang seperti apa, ya. Jadi tidak tergantung dari motivasi eksternal, baik itu hukuman ataupun kebalikannya yaitu penghargaan, ya. Nah ini ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, diharapkan ini dampaknya jangka panjang. Kalau kita memberikan hukuman, memang biasanya pada saat itu juga anak akan nurut, ya, atau melaksanakan hal yang kita maksud. Tapi itu hanya pada saat itu. Biasanya misalnya tadi contohnya pasus, ketika ada pasus maka mereka takut, maka mereka selalu ingin pakaiannya rapi, bajunya dimasukkan. Ketika pasus tidak ada, nah langsung mereka mencari-cari kesempatan, ya. Mereka memakai bajunya ada yang dikeluarkan, kemudian mereka juga biasanya tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan, ya. Ataupun pokoknya mencari kelengahan dari guru, ya, dari kelemahan dari yang tadi membuat peraturan. Nah itu seperti itu. Nah ini mereka akan berperilaku baik kalau ini nanti kita tujuannya untuk jangka panjang. Jadi tidak perlu yang namanya paksaan. Tujuan disiplin positif. Nah pertanyaannya sekarang atau tugas kita sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Ya, ini adalah refleksi, ya, bagi diri kita sendiri juga, bagi saya juga terutama, ya, bagaimana supaya murid-murid kita melaksanakan disiplin positif yang dimulai juga dari kita sendiri sebagai gurunya, ya, bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif. Oke, lanjut kasus. Nah ini ada beberapa pertanyaan, ya, bisa nanti Bapak Ibu untuk menjawabnya, ya. Pertanyaan-pertanyaan bagi diri kita, ya, yang tadi ada pertanyaan bagaimana cara kita melakukan disiplin positif. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya ini, ya, bisa diamati Bapak Ibu, ya, pertanyaannya. Kelihatan Pak Jaza? Oke, pertanyaannya. Tadi mic-nya masih ada Pak Juki. Pak Juki biar saya. Ya, mic Pak, ya. Nanti, ya. Gantian. Pertanyaan yang pertama, boleh dijawab Pak Amin, mulai Pak Amin.
kita refleksi sebagai guru ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pada hadir tepat waktu. Motivasinya apa, Pak Amin? Monggo Pak Amin. Agar anak itu bisa menjadi lebih arif, bijaksana dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih. Dalam sekali Pak Amin. Lanjut aja. Anak arif, bijaksana. Arif di kepala sekolah kita. Ya, arif menjalani kehidupan ini. Oke, monggo Pak Jaza bisa dijawab. Motivasinya kita itu hadir mengajar tepat waktu itu apa? Motivasi sendiri. Kita semua pasti ya berusaha untuk tepat waktu. Tapi biasa motivasinya kadang beda-beda Pak ya. Iya, kadang ada yang biar pinternya tepat waktu ya misalnya. Atau ada Soalnya saya belum pijat, Bu. saya belum pinter. Ya, motivasinya ya agar semangat terus tetap semangat untuk belajar dan mengajar. Oke, terima kasih Pak. Tetap semangat supaya semangat belajar dan mengajar. Pak Juki, lanjutkan. Motivasi. Iya, motivasi. Motivasi saya berangkat pagi. Iya. Karena saya kesiswaan. Nah itu motivasinya adalah Pak Juki adalah kakak siswaan harus menjadi contoh ya teman-temannya bagaimana tidak. Oke, lanjut Bu Sri Angga. Motivasi saya mengajar tepat waktu, kalau menurut saya ya itu bentuk tanggung jawab. Minimal dengan kita hadir di kelas tepat waktu, anak-anak juga akan ikutan. Oh, bosnya sudah datang, kan bosnya jam segini. Maka anak-anak juga akan mengikuti datang lebih awal. Itu harapannya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Tanggung jawab ya kalau bos. Motivasinya adalah tanggung jawab. Monggo Bu Ice, ataukah motivasinya ada yang sama ataukah mungkin berbeda? Monggo dijawab sesuai dengan hati nurani. Barangkali sama kan nggak apa-apa ya, misalnya ada yang sama. Motivasi saya datang tepat waktu untuk sebagai pelaksanaan disiplin dalam diri. Selain itu juga untuk menanamkan disiplin kepada anak supaya anak juga sama seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Lanjut Ibu, supaya disiplin. Motivasi saya mengajar tepat waktu selain dimaksud jamnya juga sama kayak pasti contohkan kalau kita datang tepat waktu pastinya anak akan merasa itu tuh bahasa Jawanya bahasa Jawanya nggak enak hati Oh, enak ya. gurunya sudah ada Gurunya sudah ada. gurunya sudah ada Kita bahasa Indonesia apa? dan pasti mereka yang sedang istirahat jajan atau masih ada di luar pasti mau ayo masuk supaya dari kitanya dulu sih sebenarnya. Iya, motivasinya dari diri sendiri. Ya. Lanjut Pak Multaza, motivasi ya Pak Multaza, apalagi yang dari jarak jauh berapa menit ya Pak dari sana ke sini? Setengah jam, 30 menit, tapi selalu hadir tepat waktu. Nah, motivasinya apa yang Pak Multaza? Kalau saya yang pertama tugas negara. Tugas negara. Sebagai ASN kan kewajibannya juga ya. Yang kedua, kalau ketika di kelas itu dapat memberikan contoh kepada siswanya. Jadi ketika siswanya terlambat mungkin akan membuat siswa itu malu. Kok guru sudah datang kok sayanya belum, seperti itu. Jadi peningkatan kedisiplinan. Disiplin. Dan yang ketiga, dan berkah. Biar berkah ya, katanya tugas negara sudah ASN yang mendapatkan apa namanya ya Pak? Itulah dari negara kita harus melaksanakan tanggung jawab. Monggo dilanjut Bu Yuni. Motivasinya mengajar tepat waktu. Motivasi saya yang pertama adalah biar gak makan gaji buta. Iya, tidak makan gaji kita, tidak korupsi.
Iya, keberkahan setiap hari itu sudah digaji, berarti harus melaksanakan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Biar tidak korupsi atau tidak makan gaji buta. Terakhir, monggo Putri. Masih sama, saya juga mendisiplinkan diri. Jadi kalau terlambat itu pikiran biar, karena sudah telat, yang mau saya sampaikan sudah urut jadi tidak urut karena saya sudah datang terlambat. Jadi motivasinya supaya disiplin sama Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya dari Putri. Terakhir, kalau kita datang terlambat kita juga motivasi. Ini apa ya, pikirannya kacau ya? Ya betul sekali memang. Kalau dari rumah berusuk-berusuk terlambat, apalagi sudah ada masalah dengan keluarga di rumah, maka anak pun ikut mendapatkan emosi dari kita ya. Itu sebuah hal yang sangat tidak kita harapkan ya. Jangan sampai kita laksanakan. Maka ya motivasinya tentu saja dari Bapak Ibu semua yang terima kasih sudah bagus sekali karena berasal dari internal ya. Tidak ada yang misalnya takut dimarahi Pak Juki sebagai wakil mahasiswaan. Tidak ada yang eksternal. Motivasi dari dalam diri sendiri semua. Berikutnya ini nanti mau jawab atau perwakilan saja biar tidak lama. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan masih ada lagi, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Iya, insya Allah tetap. Ya, tetap deh, ya, insya Allah kita akan tetap datang tepat waktu. Tidak ada ya tepuk tangan, tidak ada teguran, tidak juga mendapatkan insentif tambahan atau tidak ada penghargaan. Kita tetap berangkat tepat waktu. Yang berikutnya, nah, kalau ini kita coba berikutnya mendalami tentang murid-murid kita ya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Ya. Pakai MIPA. Ya, motivasi mana yang banyak? Motivasi eksternal di luar ya. Jadi ya, memang pengaruh dari luar itu sangat luar biasa, sehingga untuk perilaku anak di sekolah itu kebanyakan dari luar. Jadi mungkin kalau dari dalam paling nggak seberapa. Terima kasih. Kebanyakan ya anak-anak ya mungkin karena memang dalam tahap perkembangan memang anak itu, makanya nanti yang ini akan kita pelajari, anak itu kebanyakan motivasinya adalah eksternal ya, takut pada peraturan. Jika nanti terlambat maka akan mendapatkan hukuman, jika tidak mengerjakan tugas maka akan mendapatkan sanksi ya, dan seterusnya. Itu kebanyakan memang murid kita seperti itu. Nah berikutnya, kalau kita sudah tahu banyak anak yang mengalaminya, yang melaksanakan motivasi eksternal, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda, dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Saya mau tanya sama Pak Juki yang sudah jadi guru penggerak, pasti sudah melaksanakan ini ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Saya mau belajar sama Pak Juki senior sungguh, strategi apa ya supaya menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Nah, terus bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita ya, Bapak Juki. Ya, terima kasih. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid? Ya, terima kasih. Strategi yang selama ini saya terapkan adalah lihat sampah akhir. Ya, untuk mendisiplinkan positif itu luar biasa sekali. Tapi nyatanya
baru salah satu ya, lihat sampah ambil. Tapi nyatanya cuma dilihat saja. Cuma baru sampai lihat saja. Iya. Itu saya terapkan, tapi ini butuh kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya JKP saja, jadi stakeholder butuh kerjasamanya. Ya saling mengingatkan. Budaya positif yakni lihat sampah ambil. Istilahnya apa? Lisa. Iya bisa. Singkatnya lihat sampah ambil. Itu salah satunya. Lihat sampah ambil. Ya itu perilaku. Itu strategi saya yang saya tanamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menurut yang kita pelajari atau menurut teori motivasi juga, hal disiplin positif itu tidak bisa dalam jangka waktu pendek. Makanya tadi kata Pak Juki hasilnya baru sampai lihat saja, belum sampai diambil. Memang itu butuh waktu ya. Di antaranya butuh waktu kita juga sebagai guru harus beri contoh ya di depan mata anak-anak. Ketika ada sampah kita ikut mengambil. Itu mungkin salah satu strategi ya yang perlu kita tanamkan. Tapi tadi hasilnya atau jangka waktunya tentu saja tidak akan jangka pendek. Itu adalah nanti jangka panjang karena itu adalah butuh suatu pembiasaan supaya anak muncul budaya disiplin positifnya. Pertanyaan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Ini pasti semua guru menanamkan suatu nilai kebajikan. Tapi saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, pasti beda-beda. Kan ada kalau saya itu ingin anak-anak itu sopan, karena kalau dilihat dari khususnya kelas saya, ya kan, kesopanannya itu agak kurang. Jadi nilai yang ingin saya tanamkan, walaupun semuanya itu baik, yang khusus yang ingin saya tanamkan adalah nilai sopan santun. Nah kalau menurut Bapak Ibu, nilai apakah ya kebajikan apa yang Anda atau Bapak Ibu berusaha tanamkan kepada murid-murid di sekolah kita ya, mungkin khususnya di kelas yang Bapak Ibu ajar masing-masing kelas. Monggo dimulai dari mana biar ganti, jangan Pak Amin terus. Dari belakang, dari Pak Multazam. Ya, dari mana Bu Yuni? Iya boleh Bu Yuni dulu. Nilai apa yang mau ditanamkan kepada murid-murid kita? Ya, monggo. Ya. Nilai-nilai kebijakan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas? Yang pertama, kalau saya khususnya di kelas 8H ya, itu saya memang menerapkan yang pertama tata krama. Gak bunyi ini. Baterainya. Satu, tata krama. Yang kedua, cuma satu. Yang kedua, jujur. Ya, itu saya juga ke anak mengatakan itu satu tata krama, yang kedua jujur. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Azam. Monggo dilanjut Bu Yuni. Nilai yang ya mungkin satu atau dua saja ya yang ingin ditanamkan kepada murid. Kalau saya tanggung jawab. Pertama misalkan anak itu sering mengumpulkan tugas ya, jadi mereka itu lebih dikasih waktu 2 minggu, nanti kumpulkannya 2 bulan. Atau kadang sampai akhir semester. Berarti kan itu tanggung jawabnya perlu ditanamkan. Tanggung jawab Putri, nilai kebajikan yang ingin ditanamkan. Nilai gotong royong. Nilai gotong royong. Karena kalau di kelas masih kota
kotor, biasanya anak-anak tidak mau bekerja sama untuk membersihkan. Hanya regu briket itu kadang satu anak atau dua anak saja. Padahal dalam satu hari itu ada berapa? 5 atau 6 anak itu. Silakan. Nilai gotong royong. Seperti itu. Oke, lanjut. Nilai kebajikan apa Pak yang ingin ditanamkan kepada murid-murid? Amin. Yaitu nilai bisa menghargai sesama murid tersebut. Oh iya. Ya, Ya Pak, menghargai Pak, biar tidak terjadi pembulian ya Pak. iya, seperti itu. Oke. Ya. Gimana? Lanjut. Bebas banget. Nilai kebajikan Bapak Jasa. Tutur kata yang baik. Sekarang kan banyak anak-anak itu ngomongnya kebun binatang itu keluar semuanya. Ya ini jadi anak-anak itu supaya dari untuk tutur katanya yang baik, tidak sembrono. Itu Bu. Oke, tutur kata yang baik Bapak Jasa. Ya memang. Lanjut Bu Sri A. Untuk 9A itu sangat kompleks kalau salah satu sudah disebutkan bersama Pak Zaza ya, anak-anak 9A itu apa sudah matang atau gimana? Udah berkali-kali, ayo bicaranya yang sopan. Tiap waktu hewan-hewan tak berdosa disebut-sebut. Ya. Yang kedua, tidak ada merasa diri paling, jadi tidak menghargai orang lain. Jadi teman, kadang ada satu anak begitu maju ke depan, ada anak perempuan ke depan, itu kan anak-anaknya bisa langsung menunduk semua, seakan-akan tidak mau melihat. Sampai saya berkali-kali mengatakan kalian itu setiap anak punya kelebihan kekurangan, tapi nggak peduli. Pokoknya setiap ada sesuatu yang menurut dia tidak baik menurut pandangannya, dia akan bereaksi seperti itu, mengecilkan orang. Nah itu yang di kelas 9A itu luar biasa ya. Dan kerjasama hal yang negatif pun mereka kuat. Kerjasama hal yang negatif ini baru ada ini ya. Saya kadang pusing sendiri, bukan hanya 1, 2. Setiap ada hal yang negatif, tarik bolos ya mesti hampir di tiap waktu ada. Tapi ya itu anak-anak itu yang ingin diinginkan ya, terutama dalam hal tata krama, itu sopan santun gitu. Terima kasih. Menghargai itu ya Bu tadi di antaranya. Oke, lanjut Bu Ice, nilai kebajikan apa yang ditanamkan pada murid-muridnya? Ya, menurut saya nilai kebajikan yaitu nilai religius, karena dengan meningkatkan iman dan takwa, adab yang baik juga mengikuti. Misalnya adab sopan santun, etika, tanggung jawab, kerajinan. Pokoknya semua adab yang baik mengikuti iman dan takwanya. Religius ya Bu Ice, nanti semuanya akan mengikuti gitu. Ya, kalau saya Wahyu kesopanan ya Bu ya. Cara mereka sama berbicara dengan guru dan sebenarnya kesopanan juga dimulai dari bahasa Inggrisnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih jawabannya luar biasa semua Bapak Ibu ya. Terima kasih, tepuk tangan. Kita semua pasti menginginkan ya murid-murid kita kalau bisa dirangkum itu berkarakter baik, ya, memiliki akhlak yang baik. Sabar ya Pak.
selanjutnya. Kasus lanjut. Itu udah coba tadi sudah Merdeka Belajar. Ya, ini adalah sekilas karena tadi juga Pak Sus sudah menerangkan panjang lebar mengenai yang namanya hukuman dan penghargaan ya. Ini ada, saya langsung masuk ke sebuah contoh ya, contoh konkret kegiatan atau sebuah kasus di kelas ya. Barangkali ada yang kurang itu saya bacakan ya. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini sering terjadi. Pelajarannya matematika, anaknya gambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, ini ada contoh kasus ya. Pelajaran matematika anaknya ternyata lebih suka menggambar. Kemudian guru memberikan suatu hukuman. Nah, ini pertanyaannya atau pendapat dari Bapak Ibu bagaimana dengan kasus ini? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Ya, tidak setuju. Berarti ada lanjutannya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, tindakan Pak Seno, ya Bapak Ibu semua sepakat menjawab ini adalah sebuah hukuman. Karena itu maka kita semua ya tidak menyetujui tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap IFA. Boleh ada yang mau menyampaikan alasannya Bapak Ibu? Kenapa kita tidak setuju atau kenapa kita sebaiknya tidak melakukan hal tersebut kepada IFA? Barangkali ada yang mau membantu menjawab. Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Tadi saya menjawab tidak setuju ya, karena alasannya itu IFA tadi setelah ditunjuk-tunjuk, IFA kan tadi tergagap ya, kemudian dia merasa malu dan pada akhirnya karena merasa malu itu mungkin ada kesan yang masuk ke hatinya gitu. Jadi dampaknya itu bisa jangka panjang. Atau nanti menurut pandangannya IFA itu Pak Seno adalah seorang guru yang galak. Jadi ketika ada pelajaran Pak Seno lagi, mungkin si IFA itu tidak mau mengikuti karena pernah punya kesan yang kurang bagus terhadap dirinya. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya luar biasa sekali. Ya, tentu saja kita yang menganggap atau menyetujui ini semua tidak sesuai dilakukan oleh guru. Di mana tadi yang sudah disampaikan Bu Yuni, itu menyebabkan luka hati atau menyakitkan bagi murid atau bagi IFA. Nah, sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut dan menghindari memberikan hukuman. Oke, lanjut Pak. Ya, ini hanya sebuah kata ini aja ya, sebuah kata mutiara. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini adalah ketika kita berasumsi memberikan hadiah, memberikan hukuman itu anak-anak kalau itu adalah suatu yang mengatakan bahwa sebenarnya anak tidak bisa melakukannya. Dan
hukuman, juga tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Ini, penghargaan juga kadang-kadang memberikan hukuman. Nah, nanti ada penjelasannya setelah ini. Lanjut Pak. Ya, dihukum oleh penghargaan. Ya. Ini adalah contoh bahwa penghargaan itu yang mungkin kadang sering kita lakukan atau saya sendiri juga masih kadang melakukannya, ternyata kurang sesuai untuk penerapan budaya disiplin positif. Iya, benar. Ya, ini ada contoh kasus ya. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Ya, intinya saya ini aja. Anak-anak akan datang tepat waktu jika mendapatkan stiker bintang. Suatu ketika Bu Anas tidak berangkat, digantikan oleh guru lain, ternyata anak-anak tidak bisa berdiri rapi atau tidak bisa masuk tepat waktu. Nah, di sini kita melihat bukti bahwa penghargaan itu ternyata tadi sama hanya memberikan motivasi pada jangka pendek, jangka panjangnya belum. Ketika Bu Anas Bu Anas tidak berangkat, anak-anak tidak rapi, anak-anak tidak berjalan atau tidak masuk ke kelas dengan rapi dan antri dan tepat waktu. Ya, ini pertanyaannya saudara kita skip aja. Lanjut Pak, karena saya mau memberikan yang ini biar nanti Bapak Ibu menjawab. Lanjut aja Pak. Ini juga sudah, tadi sudah diulas. Ya sudah, lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ulas sedikit lagi. Perbedaannya, kalau hukuman bersifat tidak terencana, atau tiba-tiba anak salah kita berhukuman tanpa menanyakan alasan, sebab atau yang lain. Ketika kemudian konsekuensi itu sudah disampaikan sebelumnya. Ya, kesepakatan kelas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka nanti kamu akan mendapatkan ini. Ya. Kamu tidak melaksanakan piket ini. Nah, itu sudah direncanakan, sudah disepakati di awal. Jadi anak tahu konsekuensinya. Sedangkan yang ketiga, yaitu restitusi, ini adalah yang paling baik di antara semuanya. Kita langsung atau berkoordinasi dengan anak, berdiskusi dengan anak, mencari solusi. Kamu melakukan ini. Nah, solusi apa yang kamu punya supaya memperbaiki keadaan ini, yaitu ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang bagian itu Pak, lanjut yang pas mau bagian ini ya. Ya, ini nanti ya ada pertanyaan, Bapak Ibu tinggal menjawabnya itu ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Pertanyaannya ada di sini juga dan sudah saya tempel di sana. Nanti Bapak Ibu menjawab. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam, maka murid tidak diperkenankan mengenakan sepatu seharian.
itu tadi termasuknya ya menurut jawaban Bapak Ibu sekalian itu adalah hukuman. Oke. Yang kedua konsekuensi. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Oke, ya. Kiranya ya itu yang bisa materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara berikutnya atau acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu, kita foto bersama. Harus foto. Dan nanti ini bisa kita laporkan kepada pimpinan. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一起飞到月亮去。你。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Tri Widyastuti, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Larangan. Saya adalah rekan sejawat Ibu Lili Nurholidah. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bu Lili Nurholidah, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan konsekuensi, saya menjadi lebih tahu dan paham bahwa kita menempatkan guru apakah membuat hukuman atau sebuah konsekuensi itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sukses terus untuk Bu Lili Nurholidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu biasanya kamu imajinasinya itu kalau ada peraturan ada sanksinya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tidak ada sanksinya. Dan ini yang buat adalah guru dan murid. Ya semuanya adalah berdasarkan kesepakatan dengan kalian dengan murid. Jadi nanti ibu akan membagikan kertas not ya yang kecil itu. Nanti kamu tuliskan masing-masing anak menuliskan sebuah keyakinan kelas. Jadi suatu hal baik yang kamu yakini yang perlu dilakukan kelas. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu. Itu contoh dari ibu. Nah, silakan kamu tuliskan satu saja masing-masing anak satu. Apa suatu hal baik, ya hal positif yang kamu yakini itu adalah harus kalian laksanakan di kelas kita ini. Ya, paham dengan yang ibu maksudkan? I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my bright stone, they look nice. You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look what I started. Dan inilah hasil keyakinan kelas 8B.